Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Jamaah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan, atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Allah itu sempurna dalam namanya, sempurna dalam sifatnya, sempurna pula dalam setiap syariatnya. Tidak ada celah, tidak ada aib, dan tidak ada kekurangan pada sesuatu yang melekat kepadanya. Orang yang beriman itu tandanya adalah mereka yang tidak memiliki kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Tercermin dari kehidupan lisan Nabi ketika beliau mendapati segala kondisi dan keadaan, beliau tetap bersyukur kepada Allah. Nabi itu kalau mendapati keadaan yang menyenangkan, ucapan Nabi yaitu adalah alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihah. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang telah diberikan sempurna amal soleh. Itu zikirnya Nabi kalau mendapati keadaan yang menyenangkan. Tapi Nabi pun ketika mendapati keadaan yang tidak menyenangkan dan menyedihkan, Nabi tetap bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Nah, di sini kita ditunjukkan bahwa tanda orang yang beriman itu banyak. Tapi salah satu dari tanda orang yang beriman yaitu adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Dan semoga kita termasuk orang yang memiliki hati, memiliki jiwa, dan memiliki karakteristik untuk tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita selalu bersandar kepada Allah. Siapapun yang bersandar kepada Allah tidak akan kecewa. Karena kekecewaan dan penyesalan hidup itu ketika kita sudah bersandar kepada makhluk dan manusia lebih besar daripada sandaran kita kepada Allah. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan hidup kita. Dan semoga Allah menolong kita dan tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Salat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dari rukun iman yang keenam, kita diajarkan untuk mengimani adanya hari akhirat. Hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup mati. Terjadilah kehidupan setelah kematian tersebut dalam kehidupan yang disebut dengan kehidupan akhirat. Dalam kehidupan akhirat tersebut Allah jelaskan dalam surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin saghnu yughni. Hari di mana setiap orang akan lari dari saudaranya,
dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya. Pada hari itu, semua orang disibukkan oleh persoalannya masing-masing. Sehingga sangat boleh jadi pada hari itu orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya. Seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya. Bahkan seorang teman pun tidak akan sempat memikirkan temannya. Pada hari itu, semua orang disibukkan oleh persoalannya masing-masing. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya selama di dunia ini. Nah, dalam keadaan semacam itu, di mana setiap orang disibukkan oleh persoalannya masing-masing, ada 7 golongan manusia yang pada hari kiamat nanti mereka tenang-tenang saja. Siapa mereka? Bersumber dari hadis Rasulullah, di mana Rasulullah bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia pada hari kiamat yang mendapatkan naungan dari Allah. Padahal pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Lantaran Allah yang menaungi mereka, maka mereka tidak lagi mendapatkan kepanasan. Mereka tidak lagi mendapatkan kebingungan. Dan mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalannya masing-masing. Kenapa? Karena Allah lah yang langsung menaungi mereka. Siapa mereka? Mari kita lihat. Dan semoga kita termasuk dalam 7 golongan tersebut. Golongan pertama yang dinaungi oleh Allah, yaitu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, golongan kedua yaitu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Nah, yang ketiga, syab nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Nah, yang kelima, rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullaha rabbal alamin, seorang pemuda yang gagah, yang ganteng, diajak berzina oleh seorang perempuan. Perempuannya cantik, tapi pemuda ini berkata, maaf, saya takut kepada Allah. Nah, yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, yang terakhir, golongan yang ketujuh yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, yaitu adalah rajulun dzakarullaha khaliyan fafadat ainahu, seseorang yang berzikir pada Allah dalam keadaan sunyi lalu meneteskan air mata. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jamaah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nomor yang pertama, yaitu imamun adil, pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu dan apa itu adil? Nah, setiap kita adalah pemimpin. Yang besar kecilnya kepemimpinan kita bergantung kepada apa yang kita pimpin. Dan sudah barang tentu, setiap pemimpin
akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang adil, dia menaungi rakyatnya dalam kehidupan sehari-harinya. Jelas Allah menaungi mereka kelak di hari kiamat. Pemimpin merupakan suatu amanah. Jabatan di sisi lain merupakan amanah, juga merupakan nikmat. Dan nikmat itu tergantung kepada pandai atau tidaknya mensyukurinya. Kalau dalam sejarah, Umar bin Abdul Aziz, ketika itu beliau dipilih menjadi pemimpin, dipilih menjadi presiden. Tapi apa yang keluar pertama kali dari ucapannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena dia anggap pemimpin merupakan amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat adalah dosa besar. Jelas Allah pernah sampaikan, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau tidak pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, akan aku tambah nikmatmu, kata Allah. Tapi kalau kamu ingkar, kamu tidak pandai bersyukur, awas, azabku amat pedih, kata Allah. Nah, dari ayat ini bisa kita mengerti bahwa orang kaya bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya pun bisa masuk neraka karena hartanya. Tergantung syukur atau tidaknya. Orang alim bisa masuk surga karena ilmunya. Orang alim pun bisa masuk neraka karena ilmunya. Tergantung syukur atau tidaknya. Sama juga pejabat, pemimpin bisa masuk surga karena jabatannya. Pemimpin pun bisa masuk neraka karena jabatannya. Tergantung syukur atau tidaknya. Kalau ada orang kaya, dia dapatkan harta dengan cara yang halal. Setelah itu tidak hanya ditumpuk, tapi juga berfungsi sosial. Dia bantu pondok pesantren, dia bantu majelis taklim, dia bantu yatim piatu. Maka orang kaya semacam ini insya Allah bisa masuk surga karena hartanya. Tapi kalau ada orang kaya, dia dapatkan harta dengan segala macam cara, asalkan tercapai segala macam cara halal. Lalu tidak mau zakat, infak, apalagi sedekah. Nah, orang kaya semacam ini lantaran tidak mensyukuri nikmat Allah, bisa masuk neraka karena hartanya. Kalau ada orang alim, yang halal dia katakan halal, yang haram dia katakan haram, yang hak dia katakan hak, yang batil dia katakan batil, tidak peduli resikonya. Orang alim semacam ini insya Allah bisa masuk surga karena ilmunya. Tapi kalau ada orang alim, dia malah membodoh-bodohi orang yang sudah bodoh, yang halal dikatakan haram, yang haram dibikin remeng-remeng, menjadi penjilat kesana kemari. Nah, orang alim semacam ini lantaran tidak mensyukuri nikmat Allah, bisa masuk neraka karena ilmunya. Begitu pula seorang pemimpin. Kalau ada seorang pemimpin, dia berlaku adil, menaungi rakyatnya. Yang kecil salah dihukum, yang besar salah dihukum. Tidak hanya pandai menuntut kewajiban, tapi juga pandai memberi hak kepada rakyatnya. Insya Allah pemimpin semacam ini bisa masuk surga karena jabatannya. Tapi kalau ada seorang pemimpin, dia malah berlaku sewenang-wenang, yang besar salah didiamkan, yang kecil salah langsung ditegakkan hukum. Cuma pandai menuntut hak, menuntut kewajiban kepada rakyatnya, tapi tidak pandai memberi hak kepada rakyatnya. Nah, pemimpin semacam ini lantaran tidak mensyukuri nikmat Allah,
bisa masuk neraka karena jabatannya. Jamaah hadirin rahimakumullah. Siapa pemimpin? Setiap kita pemimpin. Pak Lurah memimpin kelurahannya. Seorang suami memimpin keluarganya. Seorang pemuda kayak antum memimpin bagi diri antum sendiri. Dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Oleh karena itu, maka jamaah hadirin rahimakumullah, apa itu adil? Dan kepada siapa kita harus berlaku adil? Nah, pertama, kita harus berlaku adil kepada Allah. Bagaimana cara berlaku adil kepada Allah? Yaitu adalah yang pertama, jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Dalam hidup ini ada orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Sebaliknya, ada yang percaya tapi Tuhannya kelewatan banyak. Nah, yang adil dalam hal ini adalah percaya kepada Tuhan, dan Tuhan itu jangan disekutukan oleh suatu apapun, baik dengan cara terang-terangan maupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Karena syirik ada dua macamnya. Ada yang disebut dengan syirik jali, syirik yang terang-terangan, jelas-jelas menyembah batu, jelas-jelas menyembah pohon, jelas-jelas menyembah api. Ini syirik namanya, syirik jali, syirik yang terang-terangan. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang tersamarkan. Tidak langsung menyembah api, tidak langsung menyembah pohon, tidak langsung menyembah batu, tapi ada keyakinan yang mencerminkan semua itu. Contoh, saya sejak pakai cincin ini, bisnis saya lancar, warung saya lancar. Nah, ini pun syirik namanya, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun, baik dengan cara terang-terangan maupun dengan cara tersembunyi. Nah, yang kedua, berlaku adil kepada Allah yang kedua, yaitu adalah jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Karena ketika kita berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah, dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Karena mudah menjadi hamba Allah dalam ucapan, tapi tidak mudah membuktikan dalam perbuatan. Saya hamba Allah, kata saya, apakah Allah mengakui sebagai hambanya? Nah, maka banyak orang yang mengatakan bahwa saya hamba Allah, tapi perbuatannya membuktikan bahwa dia hamba setan. Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Maka kalaulah kita adil kepada Allah, yang pertama, jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Nah, setelah kita berlaku adil kepada Allah, maka yang kedua, kita harus berlaku adil kepada sesama manusia, baik dia muslim maupun non-muslim. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Jangankan manusia, walaupun berbeda agama, tumbuhan sekalipun, hewan sekalipun mendapatkan rahmat dan perlindungan dari sebab turunnya Islam ini. Jadi, perbedaan agama bukanlah alasan untuk kita bertolak belakang. Demikian tegas sampai Rasulullah menyampaikan, "Man adza dzimmiyan faqad adani." Barang siapa yang menyiksa orang kafir dzimmi, orang kafir dzimmi itu orang kafir yang hidup damai dengan orang Islam, yang dia bayar pajak zaman dahulu. Nah, siapa mengganggu mereka sama dengan mengganggu, kata Rasulullah. Nah, maka kepada sesama muslim
dan juga kepada non-muslim, kita harus berlaku adil. Jamaah hadirin rahimakumullah. Sementara ini kan kita ketika mendengarkan syariat Islam, sementara ini kan kita seperti melihat monster, seperti mendengarkan petir. Yang terbayang di pikiran kita adalah pancung, rajam, tanpa kita melihat hukum kausalnya, sebab dan akibatnya. Padahal itulah watak syariat Islam, dan barangkali itulah yang kita inginkan. Kenapa? Karena watak syariat Islam itu yang pertama, al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua orang sama dalam berhadapan dengan hukum. Semua orang sama dalam berhadapan dengan hukum. Bukankah ini masyarakat yang kita dambakan? Bukankah ini masyarakat yang kita akan bangun, di mana tidak ada warga negara nomor satu, di mana hukum berjalan secara sama, di mana tidak ada warga negara istimewa, di mana hukum tidak seperti pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Semua orang sama dalam berhadapan dengan hukum. Dan sejarah membuktikan itu. Kalau kita lihat dalam sejarah, Ali bin Abi Thalib, beliau kalah di pengadilan Islam berperkara dengan seorang Nasrani. Ini sejarah. Seorang gubernur, Amr bin As, kalah di pengadilan Islam berperkara dengan seorang Yahudi. Ini semua potret bahwa semua orang sama dalam berhadapan dengan hukum. Nah, yang kedua, watak dari syariat Islam yang kedua, yaitu adalah at-tadrij fi tasyrik. Ada tahapan dalam melaksanakan suatu perintah. Kalau tidak tercukupi, maka terlaksana suatu perintah. Contoh, mula-mula tentang minuman khamar. Allah cuma memberikan warning. Minuman keras ada manfaatnya dan juga ada bahayanya. Tetapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu turun yang kedua. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah dekati sholat dalam keadaan kamu mabuk. Nah, ketika kondisi sosialnya sudah siap, masyarakat sudah tidak kaget lagi, maka turun vonis yang ketiga. Arak, minuman keras, judi, haram, najis, perbuatan setan. Tinggalkan kalau kalian ingin beruntung. Itulah yang disebut dengan at-tadrij atau tahapan. Lalu yang ketiga, taklif takalif adamul haraj, menyedikitkan beban. Kalau kemampuan melaksanakan suatu perintah itu berkurang, tekanan perintah pun menurun. Paham? Contoh, orang berpuasa kayak kita ini. Nah, orang berpuasa hanya wajib bagi yang cukup syarat. Berkurang syarat, berkurang juga tekanan perintah. Paham? Contoh lain, orang yang sholat wajib berdiri, ya kan? Tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring, tidak mampu dengan isyarat. Itulah namanya rahmatan lil alamin. Saya ulangi, saya kembalikan, maka berlaku adil yang kedua, yaitu kepada sesama manusia, baik dia muslim maupun non muslim. Demikian tinggi nilai keadilan dijunjung sampai-sampai Allah berkata, la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kelompok orang mengakibatkan kamu tidak berlaku adil. Tegakkan keadilan walaupun kepada orang yang kita benci. Dan kebencian bukan alasan untuk kita tidak berlaku adil. Jamaah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, yang ketiga, kita harus berlaku adil terhadap diri kita sendiri. Adil kepada Allah, adil kepada sesama, dan yang ketiga, terhadap
diri kita sendiri. Tubuh kita ini ibaratkan kerajaan. Yang ada di tubuh kita ini pun memiliki hak-haknya. Mata memiliki hak untuk istirahat, maka begadang terus mendolimi mata. Perut mempunyai hak untuk makan dan juga untuk istirahat, maka puasa terus tidak hentinya itu mendolimi perut dan juga tidak boleh diajarkan oleh syariat Islam, tidak boleh. Nah, jamaah hadirin rahimakumullah, itu adalah 3 adil yang harus kita laksanakan. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada sesama manusia, yang terakhir kepada diri kita sendiri. Dan semoga kita bisa berlaku adil, minimal kita berlaku adil kepada diri kita sendiri. Dan semoga kita mendapatkan naungan oleh Allah di hari kiamat. Mungkin sekian dari saya, dan sebelum saya tutup, saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu santri. Dia bertanya kepada saya, Ustadz, apa sih kewajiban kita terhadap Al-Quran? Nah, maka saya akan menjawab, kewajiban kita terhadap Al-Quran yaitu ada 2, kata Syekh Utsaimin. Maka ketika kita telah diturunkan mukjizat terbesar yaitu Al-Quran kepada hidup kita, maka kita memiliki 2 kewajiban. Apa itu? Yang pertama, tilawah lafdiyah, tilawah secara lafad. Nah, tilawah lafdiyah juga dibagi menjadi 3. Apa itu? Yang pertama, membacanya. Yang kedua, memaknai makna dan ayatnya atau arti ayatnya. Nah, yang ketiga, mentadaburi tafsirnya dengan tafsir yang benar. Alhamdulillah, kita di sini sudah ada kajian tafsir Ayatul Ahkam dari Ustadz Aryan Andika. Insya Allah kita sudah termasuk dalam 3 tersebut, membacanya, memaknai artinya atau maknanya. Yang ketiga adalah mempelajari tafsirnya. Nah, maka yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran yaitu adalah apa? Tilawah hukmiyah. Apa itu tilawah hukmiyah? Yaitu adalah tunduk dan patuh terhadap apa yang telah dicantumkan dalam Al-Quran, kepada apa hukum-hukum yang Allah cantum dalam Al-Quran. Nah, maka tilawah hukmiyah ini adalah tilawah yang sangat sulit. Karena kalau ada orang yang dia sering membaca Al-Quran, sering membaca artinya, dan juga pernah belajar tafsirnya, tapi ketika dia menemui hukum dalam Al-Quran yang tidak sesuai dengan prinsipnya atau sesuai dengan kesenangannya, maka dia akan meninggalkannya. Nah, ini adalah termasuk orang-orang yang munafik. Jamaah hadirin rahimakumullah, itu jawaban dari saya, dan semoga bermanfaat. Dan nanti kalau ada jawaban yang lanjut bisa hubungi saya atau lewat admin begitu. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum, innahu wat tawwabur rahim.